action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di bagian ini kami akan menjelaskan tentang metabolisme khusus enzim. Sebelumnya perkenalkan saya Elisha. Saya Fahri. Saya Trieka Putri. Untuk video lebih lanjut kami akan membahas satu persatu. Mari simak video ini. Untuk pembahasan pertama kita akan membahas tentang apa itu metabolisme. Jadi metabolisme merupakan serangkaian peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup yang dapat diubah menjadi energi untuk keberlangsungan hidup. Proses metabolisme mengolah zat gizi dari makanan yang telah diserap oleh tubuh untuk diubah menjadi energi yang dapat digunakan ketika tubuh beraktivitas. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses metabolisme. Proses metabolisme terjadi ketika tubuh mencerna makanan yang akan mengolah zat gizi untuk dijadikan energi yang terjadi di dalam mitokondria. Melalui proses ini, protein, lemak, dan karbohidrat akan diubah menjadi unit-unit lebih kecil seperti asam amino, asam lemak, dan glukosa. Lalu, tubuh akan menggunakan unit-unit kecil ini sebagai sumber energi yang akan didistribusikan ke dalam sel-sel tubuh. Kecepatan proses metabolisme ini dipengaruhi juga dengan adanya enzim sebagai biokatalisator. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang apa sih itu enzim. Enzim adalah suatu senyawa kimia atau protein khusus yang berperan sebagai katalisator yang dapat mempercepat suatu reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivasi. Penurunan energi aktivasi dapat kita lihat pada grafik tersebut. Dari grafik tersebut menunjukkan bahwa enzim bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi adalah suatu energi yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi. Penurunan energi aktivasi dapat terlihat dari selisih energi yang diperlukan dalam suatu reaksi yang dibantu dengan enzim dan tanpa enzim. Dengan menggunakan enzim, energi aktivasi yang dibutuhkan jauh lebih sedikit dibanding dengan yang tidak menggunakan enzim. Hal ini menyebabkan reaksi dapat berlangsung lebih cepat dengan sedikit energi bebas yang diperlukan. Komponen enzim. Komponen enzim terbagi dua, yaitu enzim sederhana dan enzim kompleks. Enzim kompleks atau lebih dikenal dengan koenzim terdiri dari beberapa komponen, yaitu komponen protein atau enzim bersifat terdenaturasi, komponen non-protein atau gugus prostetik, kita termostabil atau tidak mudah rusak karena panas. Komponen ini berupa koenzim yang merupakan senyawa organik, contohnya adalah vitamin NADH dan koenzim min A. Kofaktor merupakan senyawa logam anorganik, contohnya ialah seperti ion logam seperti Cu, Fe, Mn, Zn, Ca, K, dan Cu. Enzim memiliki sifat aktif, yakni bagian atau tempat pada enzim yang berfungsi sebagai tempat menempelnya substrat. Substrat menempel pada bagian sisi aktif enzim dan akan menghasilkan produk baru. Kerja enzim sangat spesifik karena sisi aktif dari enzim sangat selektif terhadap bentuk kimia dari substrat yang akan dikatalis. Ikatan yang terbentuk antara enzim dengan substrat bersifat lemah sehingga reaksi dapat berlangsung bolak-balik. Bagian-bagian apoenzim: sisi aktif, substrat, sisi allosentrik, kofaktor, inhibitor, kompetitif, inhibitor non-kompetitif. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat enzim. Yang pertama, mengubah kecepatan reaksi itu tidak mengubah suatu produk. Enzim bekerja spesifik hanya untuk mempengaruhi substrat tertentu. Yang ketiga, merupakan protein sehingga dipengaruhi suhu dan pH. Yang keempat, enzim bekerja sebagai reversibel. Yang kelima, diperlukan dalam jumlah sedikit. Yang keenam berupa koloid. Yang ketujuh, dapat bereaksi dengan substrat asam maupun basa. Dan yang kedelapan, dapat diulang berkali-kali. Selanjutnya, ada mekanisme kerja enzim. Enzim bekerja dengan molekul substrat untuk menghasilkan senyawa perantara atau molekul-molekul produk melalui suatu reaksi kimia organik yang menumbuhkan energi aktivitasi. Bisa dilihat gambarnya seperti di samping nih. Yang menumbuhkan energi aktivitasi dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti di samping.
Teori kerja enzim. Enzim diumpamakan sebagai gembok karena dimiliki sebuah bagian kecil yang dapat diberi ikatan dengan substrat. Bagian ini disebut sisi aktif. Sementara itu, substrat diumpamakan sebagai kunci karena dapat diberikan secara pas dengan sisi aktif enzim. Sisi aktif enzim dapat berubah bentuk sesuai dengan substratnya. Sisi substrat masuk ke sisi dalam aktif enzim. Enzim berubah bentuk secara tepat ketika berkaitan dengan substrat membentuk enzim kompleks. Kemudian hasil reaksi meninggalkan sisi aktif enzim. Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang memengaruhi kerja enzim. Yang pertama ada suhu. Suhu yang terlalu tinggi akan menyebabkan denaturasi protein dan suhu yang terlalu rendah akan menghambat laju reaksi. Faktor kedua, perubahan pH. Perubahan pH mengakibatkan sisi aktif enzim dapat berubah sehingga dapat menghalangi terkaitannya substrat pada sisi aktif enzim. Selain itu, perubahan pH mengakibatkan proses denaturasi. Faktor ketiga ada konsentrasi enzim. Konsentrasi enzim apabila semakin besar konsentrasi enzim, maka kecepatan reaksi akan meningkat. Faktor yang keempat, konsentrasi substrat. Bertambahnya konsentrasi substrat dalam suatu reaksi akan meningkatkan kecepatan reaksi jika jumlah enzim dalam reaksi tersebut tetap. 5. Zat pengikat atau aktivator. Aktivator yaitu zat yang berfungsi untuk mempercepat reaksi enzim. Contohnya garam-garam dan logam alkali dalam kondisi encer seperti 2% sampai 5%. Faktor yang keenam ada zat-zat penghambat atau inhibitor. Inhibitor dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, inhibitor kompetitif merupakan inhibitor yang berkaitan secara kuat pada sisi aktif enzim. Contohnya oxaloxifat. Yang kedua, ada inhibitor non-kompetitif, yaitu inhibitor yang berkaitan pada sisi allostrik atau sisi selain sisi aktif enzim. Inhibitor ini tidak dapat dihilangkan walaupun menambahkan substrat. Contoh inhibitor ini adalah biotik penicillin. Hai teman-teman semua, teman-teman pasti sudah nonton video metabolisme yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kami sebelumnya. Nah, di situ sudah dijelaskan apa itu metabolisme, prosesnya, enzim, sifat-sifat enzim dan lain-lain. Pada video itu juga sudah dijelaskan bahwa metabolisme terbagi menjadi dua tahap, yaitu katabolisme dan anabolisme. Saya dan teman-teman saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu katabolisme. Sebelum itu, seperti kata pepatah, jika tak kenal, maka tak sayang. Izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Raditya Jastosa. Di sini ada teman saya, Ayu Azahra. Dan juga ada teman saya yang lainnya, Aisyari Nazira. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi. Teman-teman simak baik-baiknya video kami. Dan juga jangan lupa dicatat untuk literasi selanjutnya. Katabolisme merupakan proses pemecahan senyawa kompleks menjadi lebih sederhana dan di akhir prosesnya dapat menghasilkan energi atau sering disebut sebagai adenosine triphosphate yang biasa disingkat sebagai ATP. Proses ini berlangsung pada tubuh manusia melalui bahan makanan yang kita makan sehari-hari seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Contoh dari katabolisme yaitu respirasi sel. Respirasi ini menggunakan molekul organik dari makanan seperti gula dan oksigen untuk menghasilkan energi yang disimpan dalam ATP, karbon dioksida, dan air. Respirasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu respirasi aerob. Respirasi aerob merupakan respirasi yang membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Jadi, respirasi sel terbagi menjadi beberapa tahapan. Untuk penjelasan ini akan saya serahkan kepada teman saya, yaitu Raditya Jayasantosa. Nah, tadi kan dijelaskan tentang pengertian apa itu respirasi aerob. Sekarang saya akan menjelaskan tahapan-tahapan pada respirasi aerob. Nah, pada respirasi aerob terdapat 4 tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasis oksidatif, siklus Krebs, dan juga transfer elektron. Nah, yang pertama adalah glikolisis. Glikolisis awalnya dengan fosforilasi 6 atom C menjadi glukosa 6-fosfat. Kemudian glukosa 6-fosfat akan terisomerasi menjadi fruktosa 6-fosfat. Kemudian, fruktosa 6-fosfat akan mengalami fosforilasi hingga menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Kemudian, fruktosa 1,6 difosfat akan mengalami pemecahan membentuk gliseraldehyda 3-fosfat dan dihidroksiaseton yang nantinya akan menyisakan gliseraldehyda 3-fosfat. Nah, gliseraldehyda 3-fosfat kemudian teroksidasi menjadi 1,3 difosfoglycerat.
1,3 fosfogliserat akan diubah oleh fosfogliserat kinase menjadi 3 fosfogliserat saja. Nah, 3 fosfogliserat tersebut akan terisomerasi menjadi 2 fosfogliserat. 2 fosfogliserat tersebut nantinya akan berubah menjadi fosfoenol pirufat dan akan menghasilkan asam pirufat di akhir proses glikolisis. Bisa dilihat pada gambar ya teman-teman, pada mading. Nah, yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif diawali dengan asam pirufat dari hasil glikolisis tadi berubah menjadi asetil-CoA atau enzim A, atau asam pirufat tadi mengalami dekarboksilasi sehingga gugus karboksil hilang sebagai CO2 dan berdifusi keluar sel. Nah, 2 gugus karbon yang tersisa akan mengalami oksidasi hingga gugus hidrogen akan keluar dan ditangkap oleh akseptor elektron NAD+ dan menghasilkan NADH. Jadi, kesimpulan pada dekarboksilasi oksidatif adalah asam pirufat diubah menjadi asetil-CoA atau enzim A dengan menghasilkan NADH dan melepaskan CO2. Nah, yang ketiga adalah siklus Krebs. Siklus Krebs diawali dengan pembentukan sitrat atas hasil penggabungan antara asetil-CoA dengan oksaloasetat. Kemudian sitrat akan terisomerasi menjadi isositrat dengan bantuan akutinase. Kemudian isositrat akan mengalami dekarboksilasi hingga membentuk alfa ketoglutarat. Alfa ketoglutarat nantinya akan membentuk suksinil CoA. Suksinil CoA akan berubah menjadi suksinat dan suksinat akan mengalami oksidasi hingga membentuk fumarat. Lalu terjadi pemecahan atom hidrogen pada fumarat hingga menghasilkan malat, yang nantinya malat akan dioksidasi untuk membentuk oksaloasetat yang akan ditangkap oleh asetil-CoA dan mengulang siklus Krebs kembali. Nah, yang keempat atau yang terakhir adalah transport elektron. Nah, setelah mengalami oksidasi, NADH akan menghasilkan elektron berenergi tinggi yang nantinya akan ditransfer ke koenzim Q. Lalu, adanya fosfor anorganik dan ADP yang jika digabungkan akan membentuk ATP. Nah, koenzim Q tadi akan dioksidasi oleh sitokrom B. Sitokrom B akan dioksidasi oleh sitokrom C, dan sitokrom C akan mereduksi sitokrom A. Nanti, sitokrom A akan mengoksidasi sitokrom A3 hingga memicu penggabungan fosfor anorganik dan ADP untuk menciptakan ATP. Nah, lalu yang terakhir adalah sitokrom A3 akan dioksidasi oleh oksigen hingga membentuk H2O. Nah, itu dia 4 tahapan dalam respirasi aerob. Teman-teman denger baik-baik, dipahami, kalau bisa dicatat ya. Selanjutnya akan ada materi tentang pengertian respirasi anaerob dan juga jenis-jenisnya. Selanjutnya ada respirasi anaerob. Respirasi anaerob merupakan respirasi yang tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Untuk penjelasan lebih lanjut, akan saya serahkan kepada Ayu Azahra. Baik, setelah dijelaskan oleh teman saya apa itu pengertian dari anaerob, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis dari respirasi anaerob. Jenis respirasi anaerob terbagi menjadi 2. Yang pertama ada fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Nah, pertama-tama saya ingin menjelaskan apa itu fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat adalah fermentasi glukosa yang menghasilkan asam laktat. Fermentasi ini dimulai dengan glikolisis yang menghasilkan asam pirufat yang kemudian dilanjutkan dengan perubahan asam pirufat menjadi asam laktat. Pada fermentasi ini, asam pirufat berhubungan langsung dengan NADH yang kemudian hasil akhirnya adalah 2 asam laktat ditambah 2 ATP ditambah 2 NADH. Nah, selanjutnya ada fermentasi alkohol. Pada fermentasi alkohol, asam pirufat diubah menjadi etanol atau etil alkohol. Fermentasi alkohol terbagi menjadi 2 langkah. Yang pertama adalah pembebasan CO2 dari asam pirufat menjadi asetildehid. Yang kedua adalah reaksi reduksi asetildehid oleh NADH yang menghasilkan etanol. NAD yang dibentuk digunakan untuk glikolisis. Hasil akhirnya adalah 2 etanol ditambah 2 ATP ditambah 2 CO2. Nah, yang terakhir saya akan membahas perbedaan dari fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Yang pertama adalah mekanisme pada fermentasi asam laktat, yaitu melibatkan hidrolisis, glikolisis, dan reduksi. Sedangkan pada fermentasi alkohol hanya melibatkan glikolisis, dekarboksilasi, dan reduksi. Perbedaan yang kedua adalah asam pirufat terjadi pada Lactobacillus sp dan sel kakot, sedangkan fermentasi alkohol terjadi pada Commir atau Ragi Saccharomyces cerevisiae. Perbedaan yang ketiga adalah asam laktat menghasilkan produk yang berupa 2 ATP dan asam laktat. Sedangkan pada fermentasi alkohol menghasilkan produk yang berupa etanol, 2 ATP, dan CO2. Nah, perbedaan yang terakhir adalah proses fermentasi asam laktat dapat terjadi di dalam maupun di luar sel, sedangkan fermentasi alkohol hanya dapat terjadi di dalam sel.
Ciro. Ini dari kelompok 1. Pada video sebelumnya telah dijelaskan mengenai metabolisme dan katabolisme. Pada video kami kali ini, kami akan menjelaskan mengenai anabolisme dengan saya sendiri, Lisna Agustin. Saya Nadia Rizky Nabila. Ada anabolisme. Apa itu anabolisme? Anabolisme adalah proses pembentukan molekul kompleks dalam tubuh dari sel yang lebih sederhana sehingga membutuhkan energi dalam prosesnya. Di sini juga ada contoh dari anabolisme, yaitu fotosintesis, komensintesis, sintesis lemah dan protein. Di sini juga ada proses fotosintesis. Fotosintesis adalah pengubahan zat-zat anorganik karbon dioksida dan air oleh klorofil menjadi organik karbohidrat dengan bantuan cahaya matahari. Reaksi fotosintesis terjadi di organel sel yang disebut kloroplas, yang biasanya ditemukan pada daun tumbuhan. Proses fotosintesis melalui dua tahap. Yang pertama ada reaksi terang yang membutuhkan cahaya sebagai sumber energi, dan reaksi gelap yang tidak membutuhkan cahaya sebagai sumber energi. Di sini juga ada fotosistem dalam fotosintesis. Fotosistem adalah suatu unit yang mampu menangkap energi cahaya matahari yang terdiri dari klorofil A, kompleks antena, dan aseptor elektron. Fotosistem yang terlibat dalam fotosintesis terbagi dua, yaitu yang pertama fotosistem 1P700 mengandung klorofil A yang menyerap kuat energi cahaya dengan gelombang 700 nanometer atau nm. Yang kedua fotosistem 2P680 mengandung klorofil A yang menyerap kuat energi cahaya dengan gelombang 680 nanometer atau nm. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang reaksi terang. Reaksi terang adalah reaksi yang membutuhkan cahaya sebagai sumber energi. Nah, jadi reaksi ini tuh hanya terjadi pada siang hari saja. Kemudian ada reaksi fotosintesis. Reaksi fotosintesis terjadi di organel sel yang disebut dengan kloroplas, yang biasanya ditemukan pada daun tumbuhan. Kloroplas memiliki membran rangkap, yaitu ada dua, membran luar dan membran dalam. Nah, kemudian kloroplas memiliki cairan yang disebut dengan stoma yang digunakan untuk menyimpan hasil fotosintesis. Kemudian ada tilakoid yang merupakan struktur berbentuk kantong datar yang berisi klorofil. Nah, kumpulan tilakoid disebut juga dengan grana. Khas reaksi terang yaitu butuh energi cahaya untuk menghasilkan energi kimia yaitu ATP dan NADPH2 yang akan digunakan pada reaksi gelap. Nah, warna cahaya yang efektif diserap adalah merah dan biru. Terjadi di membran tilakoid yang di dalamnya terdapat fotosistem. Fotosistem tersusun dari pigmen-pigmen seperti klorofil A, klorofil B, dan karotenoid. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reaksi gelap. Reaksi gelap adalah reaksi yang tidak membutuhkan cahaya sebagai sumber energi karena dia sumber energinya berupa energi kimia. Nah, fiksasi pengikatan 3 karbon dioksida oleh 3000 losa bifosfat dengan bantuan enzim RUBP karboksilase. Yang kedua, membentuk 6 molekul 3 fosfogliserat. Nah, yang kedua, di reaksi gelap ada reduksi. Nah, terjadi fosforilasi PGA oleh ATP menuju DPGA. Yang kedua, lalu diproduksi oleh NADPH menjadi PGAL atau GA3P. Regenerasi yaitu ada 3, pelepasan fosfogliseraldehid menjadi glukosa dan regenerasi RUBP. Yang kedua, ada 1 PGAL disintesis menjadi setengah molekul glukosa. Yang ketiga, ada 5 PGAL akan digenerasi menjadi 2 molekul RUBP. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, yaitu pembedanya ada tempat. Di reaksi terang, membran tilakoid grana. Reaksi gelap di stroma. Cahaya di reaksi terang dia butuh, tetapi reaksi gelap dia tidak butuh. Di sistem, reaksi terang fotosistem 1, P700, fotosistem 2, P680, sedangkan di reaksi gelap tidak. Proses di reaksi terang, eksisitasi elektron, fotolisis, fotofosforilasi siklik, dan fotofosforilasi non-siklik. Sedangkan di reaksi gelap, fiksasi CO2 reduksi, regenerasi RUBP.
di bahan di reaksi terang klorofil cahaya H2O. Sedangkan di reaksi gelap ATP, NADPH2 dan CO2. Nah, di produk yaitu di reaksi terang ATP, O2 dan NADPH2. Di reaksi gelap glukosa atau C6H12O6. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai anabolisme. Nah, dalam anabolisme terdapat aliran elektron atau disebut juga dengan fotofosfilasi. Tahukah kalian bahwa fotofosfilasi adalah proses pembentukan ATP dari ADP dan fosfilasi yang menggunakan energi yang berasal dari cahaya. Fotofosfilasi terbagi menjadi dua, yaitu fotofosfilasi non-siklik dan fotofosfilasi siklik. Pertama-tama saya akan membahas fotofosfilasi non-siklik. Fotofosfilasi non-siklik adalah proses normal fotofosfilasi di mana elektron yang dikeluarkan oleh fotosentrum yang tereksitasi tidak kembali ke sana. Hal ini dilakukan melalui dua kolaborasi antara fotosistem 1 dan fotosistem 2. Proses fotofosfilasi non-siklik dimulai ketika fotosistem 2 menyerap energi cahaya. Energi tersebut ditangkap oleh klorofil untuk memecah molekul air atau fotolisis. Elektron dilepaskan dari proses fotolisis, kemudian diteruskan menuju akseptor elektron, yaitu akseptor primer. Kemudian dilanjutkan ke sistem transport elektron seperti plastokulinan, kompleks sitokrom, dan plastosianin. Dan proses ini menghasilkan ATP. Pada akhirnya, elektron tersebut akan diterima oleh fotosistem 1. Pada saat yang bersamaan, fotosistem 1 menyerap energi cahaya dan juga melepaskan elektron. Elektron tersebut diteruskan menuju akseptor elektron ke sistem transport elektron paradoksin dan ditangkap oleh NADP+. Ion H+ hasil fotolisis kemudian diikat oleh NADP+ dan membentuk NADPH2. Jadi, proses fotofosfilasi non-siklik menghasilkan ATP, NADPH2, dan O2. Lalu, ada komponen yang terlibat dalam fotofosfilasi non-siklik. Yang pertama ada cahaya sebagai energi foton, yang kedua ada fotosistem yaitu fotosistem 1 atau P700 dan fotosistem 2 atau P680. Lalu yang ketiga ada ADP, yang keempat ada NADP, dan terakhir ada air atau H2O. Yang kedua, saya akan membahas mengenai fotofosfilasi siklik. Fotofosfilasi siklik adalah proses fotofosfilasi di mana elektron dikeluarkan oleh fotosentrum yang tereksitasi dikembalikan ke sana setelah melewati serangkaian pembawa elektron. Lalu ciri khas dari proses fotofosfilasi adalah elektron dilepaskan oleh fotosistem 1 pada akhirnya akan kembali ke fotosistem 1. Jadi ketika fotosistem 1 menerima energi cahaya, maka elektronnya akan diterima oleh akseptor elektron. Lalu dilanjutkan ke kompleks sitokrom plastosianin dan pada akhirnya akan kembali ke fotosistem 1. Setiap elektron yang tereksitasi akan menghasilkan ATP. Berikut adalah proses fotofosfilasi siklik. Lalu komponen terlibat dalam proses fotofosfilasi siklik sama dengan fotofosfilasi non-siklik. Yang membedakannya hanyalah pada fotofosfilasi siklik tidak menggunakan fotosistem 2, namun hanya menggunakan fotosistem 1. Itulah yang membedakan antara fotofosfilasi siklik dan fotofosfilasi non-siklik. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억 건물을 찾으러